Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dan kali ini saya akan menuntaskan tugas UTS yang diberikan oleh Pak Rahmat, yaitu UTS Microcontroller tentang Arduino Tutorial Series, di mana tugasnya adalah merangkum video pembelajaran yang Bapak Rahmat berikan. Jadi judul pertama adalah Blinking LED 1, yaitu mengendalikan LED dengan Arduino menggunakan Tinkercad. Pada pertemuan pertama ini, kita mempelajari tentang bagaimana sebuah Arduino bisa mengendalikan LED, yaitu pengendaliannya seputar meng-on atau meng-off-kan sebuah LED. Pada percobaan pertama ini, sebuah lampu LED dipasangkan ke Arduino di mana kaki katoda dari lampu LED dipasangkan langsung ke ground dan kaki anodanya dipasangkan ke pin 5 volt. Di sini, hasilnya lampu LED mengalami kerusakan karena arus yang mengalir ke LED berlebihan. Untuk itu harus dipasangkan hambatan ini atau resistor yang langsung mengarah ke ground agar tidak terjadi kerusakan pada lampu LED. Percobaan kedua mengendalikan LED agar berkedip dengan kecepatan kedipan tertentu. Berbeda dari percobaan pertama, yang dimana kaki anoda langsung diarahkan ke pin 5 volt. Ini kaki anodanya malah diarahkan ke arah pin 13 pada Arduino karena kita ingin mengendalikan lampu LED melalui pin 13 ini. Set built-in adalah variabel default untuk pin nomor 13 ini. Bisa kita lihat di codingnya, ini adalah set built-in. Jadi jika ingin menghidupkan LED-nya, maka kita set built-in-nya adalah high dan kita beri interval tertentu agar tidak langsung mati. Jika ingin kita matikan, kita berikan low agar dia mati dan kita beri interval waktu juga agar tidak kelamaan. Set pin adalah variabel default selain dari nomor 13. Jadi untuk selain pin nomor 13 ini, pin 13, misalnya pin 12, kita pakai set pin yang di samping sini. Itu sama saja, jadi tinggal diganti, dimasukkan yang baru ke sini, diatur waktu intervalnya dan kemudian jadi. Bisa kita lihat ini codingannya ya, semuanya. Dan kalau kita start simulasi, dia bakal hidup dan mati, hidup, kemudian mati lagi. Oke. Ke judul yang kedua, pertemuan kedua, yaitu Blinking LED 2, yaitu pola on off dengan pola tertentu. Nah, bedanya dari yang tadi, ini on off-nya berpola. Pada pertemuan ini kita akan membuat LED hidup secara berpola. Misalkan kita ambil 3 lampu LED, di mana lampunya ada merah, hijau, dan biru. Dan kita akan membuat ketiga lampu ini hidup bergantian, kemudian ketiga lampu ini mati dan hidup kembali. Polanya kurang lebih RGB off RGB. Pastikan semua kaki lampu LED sudah terhubung dengan baik. Kaki ini ya harus terhubung, misalnya kaki anoda LED merah itu ke pin 13, yang hijau ke 12, yang ini yang biru ke 11. Karena kita ingin membuat pola lampu LED dengan warna merah, hijau, biru, dan kita akan membuat ketiga lampu ini hidup bergantian, maka lampu LED merah kita sambungkan ke pin 13, hijau pun ke 12 dan 11. Maka kita set pin 13 dengan nilai high set. Mari kita lihat kodenya seperti ini. Kita set pin 13 itu adalah merah, kita buat high karena kita ingin menghidupkan lampu warna merahnya. Terus set pin 12 kita matikan, set pin 11 kita matikan. Jadi hijau dan biru kita matikan. Kita buat delay di 500 milisecond. Kemudian kalau kita ingin menghidupkan lampu yang warna biru, kita tinggal high-kan set pin 12-nya karena itu adalah warna biru, maka yang lain kita lakukan. Kemudian di hijau juga begitu. Kemudian kita matikan semuanya. Kemudian kita hidupkan lagi dan kemudian kita
matikan lagi. Jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini. Biru hidup, kemudian semuanya mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati, kemudian mengulang. Oke, jadi proses loopingnya udah selesai ya teman-teman. Lanjut ke yang ketiga, itu ada ini, digital input. Judul ketiga itu adalah digital input, push button. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari push button untuk menghidup matikan LED. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan button atau switch yang nantinya akan kita gunakan sebagai alat input untuk mematikan dan menghidupkan lampu LED. LED akan disambungkan sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kaki katodanya ke resistor dulu, dan kemudian resistor ke ground, dan kaki anodanya ke pin 13, 12 terserah, yang penting ke pin yang ini. Kemudian buttonnya pin di terminal 2B kita arahkan ke pin nomor 11, karena kita akan mengeditnya di pin nomor 11 ya teman-teman. Jadi terminal 1A kita arahkan ke ground. Kita akan menggunakan codingan seperti ini. Maka lampu akan hidup jika saklarnya ditekan, dan apabila saklar dilepas maka lampu akan mati. Karena secara default kondisi pin 11 adalah high di sini. Kondisinya high, maka dia tidak akan hidup. Kondisinya high ya. Maka kondisi lampu LED mati. Jika kita ingin menghidupkan LED, maka kita harus merubahnya ke kondisi low agar lampu bisa hidup. Maka kondisi default dari saklar itu high, yang ditandai dengan lampu yang mati, dan jika buttonnya ditekan akan membuat nilainya menjadi low. Ini codingannya seperti ini kira-kira. Dan kalau kita start simulasi, dia bakal, kita pencet tombolnya, dia bakal hidup, dan kalau kita lepaskan dia akan mati. Seperti itu. Lanjut ke pertemuan keempat, yaitu pertemuan keempat digital input, yaitu slide switch. Ini slide switch. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari slide switch. Slide switch yang digeser ke kiri dan ke kanan nantinya akan memberikan input Arduino berupa 0 atau 1, low ataupun high, dan Arduino akan memberikan outputnya berupa nyala lampu LED pada saat kondisinya bernilai high, dan memberikan output LED mati jika bernilai low. Tinggal kita membuat codingan untuk menyatakan bahwa input low akan menghasilkan output LED mati, dan else atau jika lampu memiliki input high maka lampu akan menyala. Codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita start simulasi, dia langsung, nah kita jebret, dia bakal hidup. Nah, kalau kita ganti saklarnya menjadi mati lagi. Ke percobaan kelima, yaitu ke pertemuan kelima, yaitu analog input, di mana analog inputnya adalah potensiometer. Di pertemuan ini kita belajar input yang lain, yaitu analog input. Berbeda dari sebelumnya yang kita memakai digital input, analog input yang akan kita gunakan adalah potensiometer. Ini potensiometer. Potensiometer ini yang nanti akan mengatur output yang akan digunakan, yang akan kita gunakan. Outputnya kita pakai piezo guys ya. Potensiometer ini memiliki 3 kaki. Ini ada terminal 1, ada terminal 2, dan ada di tengahnya adalah wiper. Output yang akan kita gunakan yang tadi ini adalah piezo. Berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, kali ini output yang akan kita gunakan adalah output berupa tone atau suara yang akan dikendalikan oleh potensiometer yang kita gunakan sebagai input dari percobaan kita. Suara atau tone akan berubah jika kita menggerakkan analog potensiometer ke arah kanan ataupun ke kiri. Codingannya kurang lebih seperti ini, sangat simpel.
Dan kalau kita start simulasi, dia akan terdengar suara agak keras. Jadi usahakan sebelum mendengarnya volumenya dikecilin dulu. Kira-kira seperti itu, karena terlalu berisik. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Itu pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-6. Itu analog input juga, tetapi dia fotoresistor. Nah, percobaan ini kita akan belajar fotoresistor sebagai alat input. Ini adalah fotoresistornya, dimana fotoresistor ini adalah sebuah komponen elektronik yang akan merubah resistansi jika terjadi perubahan pada intensitas cahaya yang di sekitarnya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan simulasikan LED akan menyala jika intensitas cahaya di sekitar fotoresistor ini lebih kecil dari 300, dan sebaliknya apabila lebih besar dari 300 maka LED otomatis akan mati atau dalam posisi off. Nilai yang akan diterima oleh LDR akan berbanding lurus dengan nilai resistansi yang ada pada resistornya. Dimana kalau misal jika nilai resistansi yang ada pada resistor besar, maka otomatis nilai yang akan diterima oleh LDR juga akan membesar. Sebaliknya, jika nilai resistansi pada resistor rendah, maka nilai yang diterima oleh LDR juga akan mengecil. Jadi kira-kira kodenya seperti ini. Dan kalau kita start simulasi, dia bakal seperti ini. Ya, kalau cahayanya makin terang dia akan meredup, dan jikalau cahaya redup dia akan jadi terang, seperti itu. Jadi karena sudah habis, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys ya.